Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Roimah, NIM 2219014, kelas PBA 5C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Wasa'il Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab terkait dengan kemampuan atau maharoh siswa. Nah, di sini saya mendapatkan atau diberikan tentang maharoh al-kalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang maharoh al-kalam. Maharoh al-kalam adalah kemahiran yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau seseorang yang belajar bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab, di mana maharoh al-kalam yaitu kemampuan berbicara seorang siswa yang nantinya maharoh al-kalam ini berpengaruh atau sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kemahiran al-kalam ini. Baik, di sini saya akan menggunakan tema yaitu tentang as-sa'ah, jam. Kemudian tema ini ditunjukkan kepada kelas 8 Tsanawiyah. Biasanya terdapat dalam kelas 8 Tsanawiyah. Baik, media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini atau dalam pembelajaran maharoh al-kalam yaitu sesuai dengan tema yang akan saya ajarkan, yaitu tentang as-sa'ah, jam. Nah, di sini saya telah menyiapkan kerangka jam. Bisa kita gunakan atau kita buat kerangka seperti ini, dan juga bisa kita gunakan jam asli, jam dinding asli juga bisa kita gunakan jika tidak merepotkan kita. Nah, yang kedua, yang pertama tadi kita menggunakan as-sa'ah, jam. Nah, media yang kedua yaitu kita bisa menggunakan buku ajar. Nah, buku ajar di sini sangat penting. Jika tidak ada buku pada anak, kita sebagai seorang guru juga harus memiliki panduan yaitu buku ajar. Nah, ketika kita mengajar di dalam sebuah kelas, tentunya kita telah tersedia papan tulis. Nah, nanti papan tulis tersebut juga bisa kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab dengan maharoh al-kalam ini. Baik, nanti ketika saya menjadi seorang guru dengan menggunakan maharoh al-kalam dengan bertema as-sa'ah ini, saya akan mengajarkan kepada siswa-siswa saya, yaitu langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan cara memberikan tema kepada siswa, yaitu bahwa pelajaran kita hari ini yaitu yang bertemakan tentang as-sa'ah, jam. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang mufrodat, tentang angka-angka yang ada di dalam jam. Nah, tentu di dalam penyebutan angka di dalam jam dengan angka penghitungan biasa itu berbeda. Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan tentang kosakata tersebut dari jam 1 sampai jam 12 saja. Selanjutnya, dalam mengajarkan tersebut saya menggunakan media buku terutama. Saya akan membuka buku terlebih dahulu tentang maharoh al-kalam, tentang tema yaitu as-sa'ah. Nah, nanti di sana akan terdapat kosakata, beberapa kosakata tentang jam tersebut. Dari jam 1 al-wahidah sampai jam 12. Nah, di dalam menerangkan tersebut, di dalam menjelaskan kosakata tersebut, nanti saya juga akan menggunakan papan tulis untuk menulis di depan, karena nanti siswa juga bisa menulis di buku catatannya. Ketika saya menjelaskan tentang mufradat angka tersebut, nah siswa juga mengikuti di belakang menulis di bukunya sambil saya menerangkan mufradat tersebut. Nah, setelah selesai menerangkan dan siswa juga setelah selesai menulis tersebut, nah saya akan menggunakan kerangka jam ini untuk memudahkan siswa dalam mengingat angka yang telah saya pelajari dengan menggunakan mufradat tadi, akan saya aplikasikan ke jam ini untuk mengingat dan memudahkan siswa. Nah, setelah siswa mencatat, nanti saya akan menunjukkan contohnya jam
jam 10 lewat jam 10 contohnya. Nah, nanti sambil mengingat siswa, saya juga akan menunjukkan ini dan berkata seperti ini. Sekarang Ibu telah menunjukkan jam segini, jam 10. Nah, nanti saya akan menanyakan kepada siswa, siapa yang mengetahui bahasa Arab, cara pengucapan atau al-kalam dalam jam yang telah saya tunjukkan ini. Nah, di sini saya tidak akan menunjuk siswa, karena kalau jika ditunjuk, nanti siswa akan merasa tegang atau akan merasa tidak nyaman. Nah, di sini saya akan menanyakan siapa yang mau menjawab atau siapa yang bisa menjawabnya. Setelah itu, jika siswa setelah beberapa pertanyaan tentang jam yang telah saya jelaskan tadi, siswa dapat menjawab, dan beberapa siswa telah berani ke depan atau telah berani mengucapkan atau mengatakan tentang jam tersebut. Saya akan menanyakan kembali tentang pemahaman mereka atau menanyakan apakah ada yang dikeragui lagi atau ada yang belum memahami. Nah, jika belum, saya akan mengulang kembali, dan jika sudah paham, nah di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya di dalam as-saah ini, yaitu tentang jamnya lewat atau jamnya kurang. Selanjutnya, setelah saya selesai menjelaskan tentang jam kurang tadi atau lewat, yaitu ada lewat 5 menit, lewat ataupun kurang 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan papan tulis untuk menulis di depan, dan menggunakan bahan ajar buku tadi. Nah, setelah itu, setelah selesai menjelaskan, saya juga akan menggunakan kembali media jam ini. Nah, nanti setelah saya menjelaskan juga tentang lewat tersebut, seperti jam 9 lewat 30 menit. Nah, nanti akan ada mufradat lagi tentang lewat dan kurang tersebut, dan beberapa mufradat lainnya. Nah, setelah itu menggunakan media jam ini, nantinya saya akan menanyakan kepada siswa apakah sudah paham atau belumnya. Nah, untuk memastikan itu, saya menggunakan jam ini, saya menunjuk terserah saya tentang lewat 30 menit, lewat 5 menit, ataupun lewat 10 menit tersebut. Kemudian saya menanyakan kembali kepada siswa yang berani atau siswa yang bisa memahami yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya setelah beberapa pertanyaan saya ajukan dan siswa bisa menjawab, selanjutnya saya akan menanyakan pemahaman kepada siswa-siswa tentang apa yang telah saya jelaskan dari tadi. Nah, secara keseluruhannya nanti saya akan menanyakan kembali dengan cara menggunakan jam ini lagi, baik dari materi awal tadi tentang mufradat dari angka 1 atau jam 1, sa'ah al-wahidah, dan selanjutnya kemudian sampai jam 1 lewat 30 menit atau lewat 15 menit dan sebagainya, saya tanyakan kembali. Setelah mempelajari tentang tema as-saah tersebut, jika masih ada waktu, kita sebagai seorang guru menciptakan sebuah permainan agar siswa tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh. Nah, saya telah menyiapkan permainan tentang as-saah ini, tentang jam ini, dengan maharah al-kalam, untuk melatih siswa, untuk melatih berbicara siswa juga dalam keseharian. Nah, nanti saya akan membagi siswa yang ada dalam kelas beberapa kelompok. Kemudian setelah membagi beberapa kelompok, yang di kelompok tersebut terdiri dari orang yang tepat, maksudnya ada yang pintar, ada yang sedikit kurang memahami. Nah, itu nanti pembagian kelompoknya dipilah-pilah agar nantinya bisa menambah wawasan bagi yang sudah paham, kemudian bisa dipahami oleh siswa yang belum memahami. Kemudian saya akan menunjuk jam, contohnya jam 10. Nanti jam 10 nanti saya akan menanyakan kami saatul an. Nah, nanti siswa berkelompok akan menunjuk tangan. Nah, mereka yang menunjuk tangan terlebih dahulu akan saya tunjuk, dan saya perbolehkan kelompok yang tersebut, saya perbolehkan
atau perwakilan dari salah satu kelompok tersebut untuk menjawab dengan benar. Nah, jika sebelum saya memberikan poin, nah saya akan menanyakan kepada kelompok lain apakah yang sudah dijawab oleh kelompok tersebut benar atau salah. Dan jika benar, mereka mendapat poin, dan jika salah, kemudian ada kelompok yang membenarkan dan kelompok tersebut benar, nah maka poin yang tadi akan ke kelompok lain, dan begitu seterusnya. Nanti setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan, lanjut ke penghitungan poin. Nah, di sini tentunya ada yang mendapatkan poin lebih atau poin yang kurang. Nah, setelah itu saya akan memberikan apresiasi kepada siswa atau kepada kelompok yang telah memenangkan atau mendapatkan poin yang lebih banyak. Dan kepada siswa yang belum atau kepada kelompok yang belum mendapatkan nilai yang bagus, nanti akan diapresiasi juga dan juga diberi nasihat. Dan penggunaan kelompok ini nantinya bukan yang menjawab bukan atau tidak hanya satu orang itu saja, tetapi nanti akan bergilirkan oleh temannya per kelompok. Nanti bisa membuat atau melatih siswa yang kurang dalam berbicara. Kemudian karena ini adalah sebuah permainan, dia akan berani untuk berbicara, dan nantinya kelama-kelamaan dia bisa dalam berbicara. Dan tentang asana ini juga berguna dalam berbicara sehari-hari, karena setiap harinya kita berhubungan atau selalu menggunakan jam ini. Seperti kita ingin makan, kita ingin sholat, kita tentunya melihat jam, dan nanti kita bisa mempraktekkan dengan menggunakan bahasa Arab. Setelah permainan, nantinya pembelajaran saya telah berakhir, dan di akhir permainan atau di akhir setelah memberikan apresiasi nantinya kepada siswa yang menang, saya akan menyimpulkan apa tujuan dari materi ini, apa yang harus dicapai dalam materi ini, tentunya tentang Maharoh Al-Kalam ini, dan memberikan sedikit motivasi kepada siswa dalam belajar tentang Maharoh Al-Kalam ini, karena Maharoh Al-Kalam ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.